Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang beribadah pada minggu hari ini di gereja HKBP Tapianuli secara live. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 783 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 27 ayat 4. Melakukan kehendak-Mu itu kesukaanku. Tutur kata dan sikapku memuliakan nama-Mu. Firman kebenaran-Mu menghangatkan jiwaku. Hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 2 tambah 3. Hapuslah ya Tuhan semua dosaku, Kau sudah kurbankan darah-Mu kudus, takkan ku lupakan teman hidupku. Kau telah disalibkan karena dosaku. Tubuh, roh, dan jiwa dan tenagaku jangan milik dosa, tapi milik-Mu. Ku tetap setia taat padamu, agar berbahagia aku murid-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga, duduk untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 5. Allah sumber keadilan bagi kaum yang lemah. Roti surga diberikan agar umatnya kenyang, yang tertindas tertekan dibebaskan.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dari Matius 23 ayat 23 sampai dengan 28. Kita baca secara responsoria. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga lah kamu, sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 229 ayat 1 tambah 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pagi hari ini. Kita dengarkan warta jemaat HKBP Tapian Naulis Sunggal, Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama nama minggu, Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Yang kedua topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, ibadah minggu di masa PPKM level 4. Sehubungan dengan instruksi pemerintah negara kita tentang perpanjangan masa PPKM level 4, untuk itu pada minggu ini gereja kita mengajak seluruh jemaat untuk tetap beribadah dalam rumah dengan mengikuti ibadah live melalui akun Facebook HKBP Tapian Naulis Sunggal. Kita mendoakan agar penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan dengan cepat. Yang keempat, anak lahir. Pada hari Selasa, 3 Agustus 2021, Tuhan memberkati seorang anak perempuan di keluarga Bapak M. Sihombing, Ibu Boru Huta Barat, Jemaat Sektor 2. Anak tersebut lahir dengan keadaan sehat, begitu juga dengan ibunya. Yang kelima, anggota jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021, telah meninggal dunia Bapak Jumaham Sibagariang, tutup usia 86 tahun. Orang tua dari Bapak Sintua M. Sibagariang, Ibu Boru Marpaung, Jemaat Sektor 5. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi anggota jemaat yang merayakannya pada minggu ini, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021. Semoga Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, damai dan sukacita dalam rumah tangga. Terimalah kado yang berharga dari firman Tuhan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Yesaya 45 ayat 7. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan memberkati kita. Kita bernyanyi dari buku Kidung HKBP nomor 750 ayat 1 tambah 3. Firman
Tuhan berfirman-Nya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada hari Minggu ini kita masih melakukan ibadah di rumah. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita untuk tetap bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karenanya marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita pada hari Minggu ini, yang tertulis di Yeremia 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan dan menasihati kita umat pilihannya untuk hidup dalam pertobatan agar kita tetap melakukan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran merupakan hal yang sulit untuk dilakukan seperti yang terjadi pada konteks nas ini. Dalam nas ini, Nabi Yeremia mengikatkan bangsa Yehuda agar tetap melakukan keadilan dan bertobat karena kelaliman dan penyelewengan akan perintah Allah terjadi kembali. Bangsa Yehuda atau bangsa Israel berulang kali berpaling dari Allah. Para pemerintahnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Kenapa dikatakan berulang kali? Karena ada masanya mereka kembali kepada Allah, yaitu di masa Raja Daud dan Salomo. Raja itu tunduk akan perintah Allah, tapi raja selanjutnya adalah raja yang berpaling dari Allah,
Namun ketika pada zaman Raja Yosia, raja itu tunduk kepada perintah Allah dan dia dan bangsanya diberkati oleh Allah. Tetapi setelah Raja Yosia, kembali lagi bangsa itu berpaling dari Allah. Bangsa itu kembali meragukan kuasa Allah. Raja yang seharusnya menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat Tuhan, membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyatnya, justru menjadi penindas bagi orang-orang lemah setelah kepemimpinan Raja Yosia berakhir. Raja tidak lagi tunduk kepada Allah, tapi malah tunduk kepada penguasa bangsa lain. Karenanya ada satu raja yang menjadi raja boneka dikatakan. Karena dia hanya mengikuti perintah dari Raja Babel. Apa yang dikatakan Raja Babel itu yang dia ikuti. Bahkan juga pada nas ini ada raja yang membangkang, Raja Yoyakim. Sudah dikatakan, jangan bersekutu dengan bangsa lain. Percaya saja pada Tuhan, dia akan menolong bangsa ini dari penjajahan Babel. Tapi yang dilakukan adalah dia ikut masuk ke dalam aliansi anti Babel. Dipikirnya dengan bergabung dengan bangsa-bangsa yang lain, Israel akan dapat mengalahkan Babel. Tapi nyatanya mereka kalah dan penghukuman Allah terjadi. Bangsa itu justru masuk ke dalam pembuangan. Allah telah berkali-kali memberikan peringatan kepada raja dan seluruh bawahannya untuk ingat akan kehendak Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada nats ini kita melihat Allah berseru melalui Yeremia agar raja, pegawai, dan seluruh rakyat Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Bagi bangsa Israel, pintu gerbang memiliki makna yang sangat penting, yaitu simbol dari keadilan dan kebenaran. Karena di pintu gerbang Israel itulah terjadi pengadilan atas penyelewengan-penyelewengan. Hukum dijatuhkan di sana. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam gerbang adalah orang-orang yang sudah terbebas dari penghukuman. Orang-orang yang tidak melakukan kesalahan. Orang-orang yang melakukan keadilan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ada di pintu gerbang haruslah seseorang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran. Namun faktanya yang terjadi pada saat itu tidak demikian. Hukum hanya memihak kepada orang-orang yang memiliki kuasa. Tuhan itu Maha Pengasih. Dia tidak suka melihat apa yang terjadi pada saat itu, maka dia suruh lagi Yeremia untuk memperingatkan bangsa Yehuda. Dengan ketidakadilan, dengan raja yang hanya memihak kepada orang-orang kaya dan berkuasa, kepada para penjajah, dan justru menjajah rakyatnya sendiri, Allah mengingatkan lagi melalui Yeremia pada saat ini. Kita lihat tadi di nats kita ini. Allah memerintahkan agar kembali melakukan keadilan dan kebenaran kepada bangsa itu. Karenanya supaya bangsa itu tetap berdiri teguh jika melakukan keadilan dan kebenaran. Tapi jika mereka tetap tinggal di dalam penyimpangan yang mereka lakukan, maka Allah bilang bangsa itu akan diruntuhkan. Kota Yerusalem akan tandus. Tidak ada lagi yang namanya kota yang besar, kota damai sejahtera itu. Kalau penyimpangan itu terjadi terus. Karenanya lah Yeremia memberitakan pertobatan agar mereka semua kembali kepada keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita melihat perintah Tuhan selalu memiliki akhir yang baik. Tadi sudah dikatakan di ayat yang keempat, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja. Maksudnya setelah raja yang sekarang masih ada lagi raja-raja yang lain. Jadi bangsa Yehuda itu tetap eksis, tetap ada. Tapi kita lihat di sini dikatakan raja-raja yang duduk di atas tahta Daud adalah raja yang besar, berarti kebesarannya akan seperti pada masa Daud.
dan mengendarai kereta kuda dan pegawai-pegawai dan rakyatnya, yang mana ketentraman itu akan terjadi lagi. Tapi kita lihat, kalau tidak, yang terjadi adalah di ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Bangsa itu akan hancur dan raja-raja dari bangsa lain akan masuk melalui pintu gerbang untuk menjajah mereka. Itulah yang terjadi. Namun bangsa Yehuda memilih untuk tetap tidak taat. Dan hukum Tuhan pun terjadi kepada bangsa Yehuda dengan memasukkan mereka ke dalam pembuangan Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Dan penghukuman itu terjadi selama 80 tahun lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya pada masa Yehuda itu, pada kepemimpinan raja yang lalim itu, tapi pada saat sekarang ini pun kita sering melihat ketidakadilan itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di dalam tayangan media informasi yang kita lihat pada saat ini sedang disoroti di negara kita adalah ketimpangan hukum yang terjadi. Bagaimana orang-orang yang tidak berdaya di dalam hukum itu dihukum seberat-beratnya, tapi para orang-orang yang memiliki kuasa diusahakan untuk mendapat keringanan seringan-ringannya atas hukumannya. Itulah yang kita tonton pada minggu-minggu ini di televisi. Bagaimana para koruptor hukumannya sangat ringan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, sementara orang lain yang memiliki kondisi sama tetap dihukum seturut dengan apa yang tertulis di undang-undang. Kita mengingat bagaimana alasan hukuman jaksa Pinangki dipotong dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Karena ada satu pertimbangan juga. Dia memiliki anak balita. Kasihan anaknya kalau ibunya dipenjara. Tapi di sisi lain ada seorang perempuan yang bernama Rismaya. Dia juga memiliki anak. Tapi dia tetap dihukum dengan hukuman yang berat. Bahkan ada seorang yang bernama Hardianti di Kalimantan sana. Dia bersalah. Kita tidak bilang dia benar. Dia bersalah karena penyalahgunaan narkoba. Tapi tidak ada pertimbangan tadi dia punya anak. Dia itu seorang single parent, orang tua tunggal, punya 3 anak, yang paling kecil umur 2 tahun. Mereka sekarang hanya tinggal dengan neneknya. Tapi hukuman kepada dia 5 tahun penjara. Tidak ada tuh, karena anaknya masih kecil. Kita rehabilitasi saja dia sampai sembuh. Tidak ada yang demikian. Hukuman tetap berlangsung. Bahkan ada di Aceh, ibu bernama Isma Karya, dia dipenjara karena pelanggaran undang-undang ITE. Dia mengupload ke media sosial dan kadesnya menuntut dia karena katanya itu pencemaran nama baik. Dia dihukum 6 bulan, divonis 6 bulan. Dan dia melakukan hukumannya selama 2 minggu dengan membawa anaknya yang masih 6 bulan ke penjara. Itu tidak termasuk mendapat keringanan. Dia sempat melakukan hukumannya dengan kehidupan yang sangat tidak layak untuk anak kecil. Kenapa hal ini bisa terjadi lagi pada saat ini? Tentu karena banyak orang yang sudah menjadi apatis dengan yang namanya keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan di dunia ini. Karena banyak orang yang udah biasanya itu terjadi, dan ketidakadilan dan ketidakbenaran itu yang menjadi hal-hal yang biasa saja dan dibenarkan justru orang lain karena sudah sangat biasa. Itulah yang terjadi. Namun firman Tuhan mengingatkan kita lagi pada saat ini Bapak Ibu melalui kehidupan Nabi Yeremia. Dia juga sebenarnya antara kalau keinginan hatinya atau pikirannya sendiri, dia takut untuk mengkhotbahkan ini. Karena kita baca tadi di ayat yang pertama itu, pergilah ke istana Raja Yehuda. Siapa sih yang berani? Kita tahu dia koruptor, kita tahu dia jahat, dia penguasa yang kejam.
kita datang ke istananya membirang, begini firman Tuhan, kau akan dihukum kalau tetap seperti ini. Kita bisa melihat bagaimana apa yang dirasakan oleh Yeremia. Pasti dia takut dan kalut. Tapi firman Tuhan harus tetap diutarakan. Firman Tuhan harus tetap dilakukan. Dan itulah yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Walaupun ketidakadilan menjadi makanan sehari-hari, janganlah menjadi pelaku ketidakadilan itu. Karena berulang kali lagi saya katakan, satu itu penting. Parjolo dosada asagabe dua. Bahkan ketika uang 999.999 rupiah, kalau kurang 1 rupiah tidak jadi, berganti menjadi 1 juta. Jadi satu itu berpengaruh. Kalau ada satu memberikan contoh kepada 5 dan satu lagi yang mau mencontoh, dan demikian yang terjadi, maka perubahan itu pasti terjadi. Kita harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kita harus ingat bagaimana Tuhan membekali nabinya Yeremia. Awalnya Yeremia bilang, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku terlalu muda, aku tidak pandai berkata-kata. Tapi Tuhan katakan kepada Yeremia yang telah dipilihnya, aku akan memampukan engkau. Dan itu juga yang Tuhan katakan. Kita percaya kita adalah umat pilihan Allah. Maka apa yang menjadi keyakinan Yeremia, itulah yang menjadi keyakinan kita pada saat ini. Marilah, seperti tema kita, topik minggu kita pada hari ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Jangan takut, karena Tuhan menjaga, Tuhan menolong, dan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang baik. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Engkau masih mengingatkan kami sebagai hamba-Mu untuk melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan sama dengan dunia ini. Tapi pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kehidupan peribadahan kami. Tuhan, karenanya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Biarlah Tuhan yang menolong setiap pribadi untuk melakukan pekerjaannya seturut dengan kemampuan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, agar setiap pekerjaan berbuah seturut dengan berkat Tuhan, cukup untuk menghidupi keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, ingatkan kami selalu untuk mengucap syukur kepada-Mu. Meskipun di masa sulit akibat pandemi saat ini, kami mohon Tuhanlah yang selalu memegang tangan kami. Jangan biarkan pengharapan kami mati, tapi biarlah kami tetap percaya dengan Tuhan kami dapat melalui masa sulit ini. Bantulah pemerintah kami Tuhan untuk mendapat melakukan kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Terutama juga Tuhan untuk para medis, tolonglah mereka di saat mereka berusaha menolong teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkena penyakit ini. Jangan biarkan Tuhan mereka juga ikut dalam penyakit ini, agar mereka tetap kuat dan dapat bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi lagi. Allah Bapa, kami mengakui kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampuni kami Tuhan dalam dosa kami, agar kami layak menjadi berkat Tuhan untuk kehidupan kami di dunia ini. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Hatimu terus
dan berkaryalah dalam pekerjaanmu sehari-hari. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ingatlah saudara-saudari yang terkasih, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban persembahan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan keadilan dan kebenaran di dalam hidup kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu badan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Yang melayani ibadah Minggu pada hari ini, Minggu 10 setelah Trinitatis, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sama-sama lah mengenang. Sekali lagi. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.